Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yendi Putra, Skom MKom MTA CSCU CH, dosen tetap Prodi D3 Manajemen Informatika Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Dengan NIDN 10.03.01.8803. Mata kuliah yang saya ampu adalah pemrograman dasar dengan kode MJ-I244WP007. Semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan 16 kali tatap muka, di mana 14 pertemuan pembelajaran materi, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pemrograman menggunakan bahasa pemrograman. Mahasiswa mempelajari logika pemrograman, sintak dasar, tipe data, struktur kontrol, fungsi, rekursif, struktur data, penanganan kesalahan, debugging, pengelolaan berkas, serta dasar algoritma dan arsitektur komputer. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk merancang, mengimplementasikan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan menggunakan pemrograman. Capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 12, di mana mahasiswa mampu mengimplementasikan solusi komputasi menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang sesuai. Bahan kajian materi pembelajaran terdapat 9, diantaranya 1. Pengenalan arsitektur komputer, bahasa pemrograman dan algoritma. 2. Input dan output statement. 3. Penggunaan variabel, tipe data, operator aritmatika, dan assignment statement. 4. Operator relation dan operator logika. 5. Pengenalan list dan string. 6. Selection statement. 7. Repetition statement. 8. Function. Dan yang terakhir 9 adalah file. Untuk mendukung pembelajaran ini, maka perangkat lunak yang digunakan sistem operasi Windows boleh 10 atau 11, aplikasi bahasa pemrograman Dev C++, text editor Notepad++ dan Visual Studio Code. Perangkat keras ada laptop atau PC, proyektor, dan perangkat jaringan. Komponen utama pembelajaran, delivery, RPS diberikan ke mahasiswa dan bahan presentasi. Interaction, dengan melakukan pembelajaran tatap muka, serta demonstrasi dan praktik di lab. Assessment, melakukan penilaian memberikan soal praktik di lab. Bobot penilaian, tugas itu sebanyak 3%, kuis 8%, praktek 30%, UTS 12%, presentasi 10%, proyek 20%, dan terakhir ujian akhir semester 17%. Total menjadi 100%. Adapun metode pembelajaran yang digunakan, yang pertama adalah ceramah interaktif, yang kedua adalah case study, yang ketiga demonstrasi, yang empat praktek mandiri, dan yang terakhir adalah project based learning. Referensi yang digunakan pada pembelajaran ini ada beberapa referensi dan artikel yang bereputasi. Di antaranya buku karya Hardani dengan judul Dasar Pemrograman Logika dengan C++. Lalu karya Haryati 2022 dengan judul Dasar Logika Algoritma dan Pemrograman menggunakan bahasa C++. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bertemu lagi kita di hari Senin yang produktif. Di sore hari ini di mata kuliah pemrograman dasar. Sebelum kita masuk, pastikan dulu perangkat digital kita, kabel-kabel itu tidak berseliweran ya. Tidak ada makan minum yang manis ya, yang bergula, lalu tidak boleh merokok pastinya ya, karena kita punya level AC. Oke, sebelum kuliah mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Selesai. Nah, berhati-hatilah untuk berbicara kalau kita seorang mahasiswa, karena gula dan garam bentuknya sama, tapi rasanya berbeda.
Ya, ini perlu disampaikan. Kita absen terlebih dahulu. Sepertinya yang tidak hadir, Adit, tidak ada Adit ya? Ada Pak. Sip Pak. Adit sama Ajis. Jadi Iya. Pak. Selebihnya oke ya? Oke Pak. Oke, Pak. Oke. Ada yang tahu apa itu media input? Seperti kita pelajari di minggu kemarin. Tahu Pak? Tahu Pak? Oke, boleh? Apa? Media untuk memasukkan Pak. Contohnya? Contohnya keyboard, mouse. Oke, kalau alat output yang keluaran, apa yang keluaran? Ya, Hasil dia pengolahan dia yang kita bilang. yang di info tadi Pak. Ya. Contohnya? Monitor. Speaker. Keyboard, mouse, joystick itu alat input. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menginput sebuah data atau variabel ke dalam bahasa pemrograman C++. Nah, alat outputnya lah yang luaran seperti kita ini, ada proyektor, ya. Luaran. Speaker. Nah, sekarang coba Anda bayangkan, pernah punya akun ya, akun untuk login di berbagai platform ya, baik Google, Facebook ya, ya. Kan kita menggunakan user dan password. Setiap kita pasti user passwordnya berbeda. Berbeda. Nah, kenapa dia sampai berbeda? Kalau sama, berarti dia tidak unik. Karena kan kita memiliki karakter yang unik, berbeda-beda gitu ya. Maka dia harus milik berbeda. Nah, saat login tersebut, tadi mencocokkan antara user dan password. Nah, muncul kalimat jika password dan user yang sama, maka dia berhasil login. Kalau password dan user salah, maka dia Tidak bisa login. Nah, ini akan masuk ke dalam materi kita hari ini, ya, yaitu struktur kontrol percabangan, if, then, else. Ini dimana premisnya adalah jika maka. Jika maka, jika user dan password yang sama, maka dia bisa login. Jika user dan password yang salah, maka muncul notifikasi user dan password salah dan gagal login. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar lebih terarah, tujuan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari struktur kontrol percabangan if dan else. Ya. Nah, yang kedua, mahasiswa itu mampu dia menggunakan lagi, dia bisa menjelaskan yang menggunakan. Nanti kita gunakan toolsnya adalah Dev++, ya, digunakan bahasa pemrograman. Nah, setelah kita tahu tujuan, apa sih manfaat mata kuliah ini, pertemuan ini, yaitu peserta didik mampu menggunakan kontrol percabangan secara tepat sesuai dengan konsep logika standar pemrograman terstruktur. Secara pengertian, struktur kontrol percabangan ini bisa kita katakan premis adalah jika maka, ya, jika nilai besar 75 maka lulus, kecil itu gagal. Premisnya adalah jika maka. Tadi ada kondisi di mana nanti kondisi tersebut kita menggunakan yang namanya operator perbandingan, sama dengan ya kecil, ya kecil besar, besar sama ya. Nah, nanti kita akan mencoba, misalnya lihat gambar yang di sini, di mana ada kondisi. Jika terpenuhi kondisi tersebut, maka luarannya adalah hasil dari yang terpenuhi. Jika tidak, maka hasil yang tidak terpenuhi. Maka dia akan selesai di bagian akhir. Nah, sampai di sini tentang pengertian dari struktur kontrol percabangan. Apakah ada yang masih ragu, ada yang menanyakan? Saya dipahami? Oke, kita next. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana pengertiannya, sekarang apa bentuknya? Ada 3 struktur kontrol percabangan itu. Yang pertama adalah if then, lalu if else, lalu if then dan else. Ya. Bentuknya seperti ini. Ya, ada if, ada kondisi, ada then, ada pernyataan, ada penutup and if. Ya. Nah, kalau untuk pakai else, ada if, lalu ada kondisi, ada then, ada pertanyaan, pernyataan, lalu ada else. Ya. Lalu lagi ada pernyataan kedua. Artinya jika pernyataan satu tidak terpenuhi, maka dipindah ke pernyataan kedua. Nah, begitu juga kalau dia lebih dari satu, kita menggunakan kondisi if, then, dan else.
Ya. Nah, untuk memudahkan kita akan coba lihat di sini ada contoh operator dan sintak programnya, di mana kita harus memiliki namanya operator perbandingan. Kita bisa lihat jika kalau ini teks 1 ini adalah nilai ya, jika nilai besar dari 85%, maka keterangannya adalah A, B, C, dan seterusnya. Ini contohnya, kalau kita jalankan aplikasi itu, kita masukkan angka, maka akan keluar hurufnya A, B, dan C. Ya. Nah, untuk memudahkan pemahaman, maka kita coba untuk mengaplikasikan. Sebelum itu, Anda yang mau tanyakan? Ada Pak. Tidak ada? Ada Pak. Silakan. Apa? Kalau misalkan kita salah memasukkan if dan else itu Pak, apakah codingannya itu masih tetap berjalan atau tidak Pak? Nah, kalau dia salah, nanti kan kita akan koreksi ya. Di setiap sesi itu dia koreksi. Jika nilai besar dari 85, kalau terpenuhi, maka dia cetak keterangan. Kalau tidak, dia turun ke bawah lagi. Besar dari 75, cetak keterangan dan seterusnya. Jadi kalau ada yang salah input di sana, maka dia akan lewati dari posisi tersebut. Untuk memudahkan, kita demokan dulu. Mendemokan, kita gunakan dev ya. Dev. Yang pertama, kita buka file new project ya, browser aplikasi, beri namanya antara latihan if ya. Nah, untuk struktur if kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah variabel, tipe datanya integer. Ini nama variabel nilai ya. Lalu kita masukkan nilai cout, dia keluar, masukkan in, kita input. Nah, operator perbandingannya adalah if. Jika nilai besar sama 75, maka pernyataannya lulus. Selain itu atau else adalah tidak lulus atau gagal. Nah, cout adalah untuk yang dikeluarkan, yang output ya, in itu yang masuk. Nah, kalau kita ingin mencoba di dev, ini ada retro di bawahnya. Ya, jika misalkan ya, jika nilai besar dari 75, maka lulus, dari itu dia gagal. Untuk menjalankan, kita gunakan yang namanya compile ya. Di pojok kiri itu ada gambar persegi 4, itu dulu, lalu kasih nama filenya. Oke, kalau sudah, nanti kita akan compile. Dia di bawah ini, pastikan tidak ada error ya. Nah, kalau sudah, kita akan compile ya. Nah, setelah compile, nanti kita masukkan nilainya. Nah, itu demonstrasinya. Sekarang Anda coba di perangkatnya masing-masing sambil didampingi. Ya, silakan buka aplikasi dev, lalu pilih file, project, lalu pilih console. Nah, lalu kita ketikkan coding seperti ini, di mana coding ini adalah jika nilai besar 75 lulus, yaitu gagal ya.
Kalau ada ragu boleh, karena ini mata kuliah berpraktek, jadi mahasiswa dampingi. Kalau ada ragu langsung ditanya, Pak, ini saya error gitu ya. Pak Dev, ya. Ini sudah coba jalan, kalau sudah coba dijalankan. Ulang lagi ke file. New. Bisa. Bisa mana? Sudah. Coba jalankan. Masukkan angkanya, satu angka 30. Dan nilainya E. Nama sama semua. Ada yang kendala? Nah, ini udah bisa satu. Oke, coba jalankan ini bisa. Sini. Masukkan angka 76, seharusnya lulus. 6. Nah, harusnya dia lulus ya, betul ya. Nah, betul. Oke, ada yang masih belum jalan? Cok, Ada belum? Bagaimana? Kita lihat. Udah saya. Oke. Nah, agar tidak bisa, ternyata ada 80% bisa ya. Ya, Pak, bisa, Pak. Sekarang kita coba soalnya berbeda. Ya. Soalnya adalah berhubungan dengan kayak kita belanja di minimarket. Kalau belanjanya itu besar dari 100.000 dapat permen gitu ya. Nah, di soal ada, silakan dikerjakan soalnya itu tentang minimarket ya. Waktunya 3 menit dari sekarang. Kalau yang sudah boleh pertanyaan. Ya, nanti langsung kita nilai sebagai tugas tentang penilaian keterampilan. Di soal itu, jika total belanja besar dari 100.000 dapat bonusnya berupa permen. Besar dari 200.000 dapat bonusnya adalah Itu ya. Oke, siapa yang sudah? Yang sudah pernah mulai? Yang ada kendala boleh? Ya, kendalanya. Ya, jika nilainya besar dari 100.000 dapat hadiah permen, 200.000 dapat memodi ya, 300.000 dapat beng-beng ya. Tapi kalau dia kecil dari 100.000 maka dia tidak dapat
kita nilai dulu. Sudah benar tadi ya? Sudah? Besar dari 100.000. Sudah amat? Amat? Tadi sudah? Tulis dulu ya. Ya. Besar? Oke, evaluasinya kita cukupkan 3 menit ya. Iya Pak. Nah, untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa di rumah, nanti ada tugas tambahan. Ini contohnya adalah kita dikumpulkan nanti hari Senin depan 13 Juli 2026. Jamnya jam 23.59. Soalnya sudah ada di e-learning, juga bisa di-download. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan ini? Oh tidak, disimpulkan kembali. Mata kuliah ini kita mengambil materi tentang if, then, dan else. Premisnya adalah jika maka. Jika nilai besar 75, maka lulus. Besar, lulus, kecil, gagal. Nah, premisnya jika maka. Nah, oleh karena itu nanti ini akan sangat menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk bisa lanjut ke bahasa pemrograman lanjutan. Karena bahasa pemrograman dasar ini sangat urgent sekali kalau tidak basicnya tidak dikuatkan. Nah, oleh karena itu kerjakan tugasnya secara mandiri karena di mata kuliah berpraktek nanti di push ke git masing-masing dan linknya dikirim ke e-learning. Oke, ilmu didapat dengan belajar, skill didapat dengan berlatih. Setelah sudah belajar hari ini, kalau tidak berlatih itu tidak ada gunanya. Maka teruslah berlatih. Mungkin itu pertemuan kita rapikan dulu semua yang ada di sini. Perangkatnya boleh dimatikan, disimpan. Seperti apa kita datang, seperti itu kita kembali, kita rapikan webnya. Kita semua perangkat. Sudah mati semuanya? Sudah. Kalau sudah jangan lupa mengerjakan tugasnya masing-masing di rumah. Kalau ada salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.